Hai, ketemu lagi dengan Irwan di sini dan kali ini saya tidak akan melakukan review sebuah handphone, melainkan saya akan melakukan komparasi dua buah handphone yang sama keren. Bukan Samsung, bukan Huawei, bukan Xiaomi, bukan yang lain-lain. Melainkan Asus Zenfone 3 versi 5,5 inch melawan Oppo F1 Plus. Alasan kenapa saya melakukan komparasi antara dua buah handphone ini adalah mereka memiliki spesifikasi dan harga yang mirip. Oke, nggak usah banyak bacot lagi, kita lihat siapa yang lebih baik. Let's go! Oppo F1 Plus punya desain yang cantik, bodinya tipis dan terbuat dari metal. Waktu dipegang dan digenggam serta diremas juga enak banget sob, swear. Tapi, ini HP itu terlalu iPhone banget. Ya desainnya, ya ukurannya, ya feel waktu megangnya, sampai peletakan lubang speaker dan earphone tuh mirip banget. Seandainya tombol home-nya bulat, dijamin ini HP akan jadi iPhone ber-OS Android. Jadi itu kelihatannya kayak Oppo nggak punya budget khusus buat ngedesain handphone. Atau mungkin semua budgetnya dipakai buat biaya marketing. Entahlah. Sedangkan desain si Zenfone 3 juga sekilas mirip Samsung seri A. Hanya saja kalau diperhatikan lebih dekat kelihatan beda sob. Bermaterial kaca depan belakang dan pakai kaca 2,5D itu bikin HP ini cantik banget. Feel HP mahalnya tuh dapat banget sob. Peletakan tombolnya juga udah normal, dari yang tadinya di belakang sekarang balik ke tempat yang lebih lazim. Sejujurnya saya suka sama kedua desain HP ini. Tapi kalau disuruh milih, saya lebih milih desain si Zenfone 3. Kenapa? Karena sedikit lebih cantik dan sedikit lebih orisinil. Zenfone 3 pakai layar berjenis IPS berukuran 5,5 inch dan beresolusi Full HD. Layar di HP ini jernih dan punya sudut pandang yang bagus. Kontrasnya juga lumayan tinggi, serta visibilitas di bawah terik matahari juga masih oke. Sedangkan Oppo F1 Plus punya ukuran dan resolusi yang sama dengan Zenfone 3. Bedanya HP ini pakai layar berjenis AMOLED yang terkenal dengan gonjrengnya dan kontrasnya yang luar biasa dahsyat sakti mandraguna. Dijamin kalian pasti betah melototin layar HP ini lama-lama, karena memang bagus banget. Selain itu, nilai lebih dari Oppo F1 Plus adalah ukuran bezelnya yang lebih tipis dibandingkan si Zenfone 3. Nah, tapi kalau disuruh milih, saya tetap akan pilih IPS-nya si Zenfone 3. Kenapa? Karena layar IPS terlihat lebih normal dibandingkan AMOLED. Walau kontrasnya kalah, tapi warna yang dihasilkan layar IPS lebih akurat dibandingkan AMOLED. Yang warnanya cenderung lebay. Kalau hijau ya hijau banget, kalau kuning ya kuning banget. Oppo F1 Plus punya prosesor MediaTek Helio P10 octa-core, RAM 4GB dan internal storage 64GB. Sedangkan Zenfone 3 punya spesifikasi yang mirip. Bedanya, si Zenfone 3 pakai prosesor Snapdragon 625 octa-core. Performa keduanya sangat baik, multitasking juga sangat baik. Dengan RAM 4GB tentu bisa jalanin banyak aplikasi secara bersamaan. Walau saya merasa manajemen RAM Oppo F1 Plus sedikit lebih baik. Secara keseluruhan, sebenarnya performa kedua HP ini berimbang sob. Tapi kalau ngomongin raw power antara kedua prosesor tersebut, dan karena saya adalah umat Antutudiah yang taat, maka saya akan pilih Zenfone 3 karena memiliki skor benchmark yang lebih tinggi. Zenfone 3 pakai GPU Adreno 506, sedangkan Oppo F1 Plus pakai GPU Mali T860. Saya akan gunakan 3 game favorit saya untuk menentukan mana yang lebih baik di sektor ini. Siap? Let's go! Nah, setelah kita tes dengan 3 game tersebut, udah tahu kan saya pilih yang mana? Walau tidak disebut secara resmi di AC apa yang digunakan oleh kedua HP ini, nyatanya keduanya tetap enak buat digunakan saat memutar lagu. Diajak memainkan lagu dengan beberapa genre berbeda pun tetap enak sob. Output powernya juga sama-sama besar. Secara spesifikasi, keduanya sanggup memainkan file musik high-res berformat 24 bit. Tapi perbedaan mulai terlihat saat kita menggunakan speaker eksternal untuk memutar lagu. Di sini terdengar sangat jelas kalau suara yang dihasilkan Zenfone 3 lebih keras dan lebih nyaring dibandingkan si Oppo F1 Plus.
Kedua HP ini punya setup fingerprint yang berbeda. Oppo F1 Plus punya sensor fingerprint di home button, sementara sensor fingerprint Asus Zenfone 3 berada di bagian belakang. Kecepatan baca fingerprint kedua HP ini sangat cepat. Zenfone bisa unlock HP dalam keadaan layar mati, sedangkan Oppo F1 Plus harus menghidupkan layar terlebih dahulu agar bisa di-unlock menggunakan fingerprint. Mana yang lebih baik? Tergantung selera ya. Kalau saya jujur lebih suka posisi fingerprint di depan si Oppo F1 Plus karena memudahkan unlock layar pada saat HP ditaruh di meja. Berbeda dengan si Zenfone 3 yang mana untuk unlock layar kita harus ngangkat HP-nya dan kerasa agak ribet deh. Jadi untuk ronde ini saya beri poin untuk Oppo F1 Plus. Zenfone 3 punya kamera depan beresolusi 8 MP dengan aperture f2.0. Sedangkan Oppo F1 Plus punya kamera depan sebesar 16 MP dengan aperture yang sama. Resolusinya aja udah 2 kalinya si Zenfone 3. Terusin nggak? Oke, kita terusin aja ya. Kedua HP ini punya kualitas kamera depan yang sama baiknya. Zenfone 3 punya setting kamera depan lebih wide, sehingga ruang cakupan kamera lebih luas, dan udah pasti akan muat orang lebih banyak. Untuk hasil kameranya sendiri, terlihat hasil foto Oppo F1 Plus punya size dan resolusi yang lebih besar dibandingkan Zenfone 3. Lalu apakah resolusi besar menjamin hasilnya akan lebih baik? Belum tentu. Karena dari kedua foto ini, kita bisa lihat kalau warna dari foto Zenfone 3 terlihat lebih natural dibandingkan Oppo F1 Plus yang terlalu gonjreng dan terang. Tapi, untuk sektor ini saya akan memilih Oppo F1 Plus sebagai pemenangnya dengan alasan resolusi lebih tinggi, detail lebih baik, dan warna yang gonjreng. Karena ini adalah kamera depan, saya ngerasa kita nggak butuh kamera dengan warna yang akurat. Karena 97% hasil kamera depan pada handphone akan berakhir di media sosial. Dan percaya deh, cewek itu nggak akan suka sama HP yang kamera depannya terlalu jujur, sob. Beralih ke kamera belakang, Oppo F1 Plus punya kamera 13 MP beraperture f2.2, sedangkan Zenfone 3 beresolusi 16 MP dengan aperture f2.0. Kedua HP ini sama-sama menggunakan sensor Sony dan sama-sama menghasilkan foto yang baik. Untuk kondisi cukup cahaya, terlihat foto dari Zenfone 3 terlihat lebih natural warnanya dibandingkan Oppo F1 Plus. Detail dari Zenfone 3 juga sedikit lebih baik, sob. Sedangkan dalam kondisi kurang cahaya, di sini terlihat kamera Zenfone 3 unggul cukup telak. Di foto Oppo F1 Plus terlihat noise yang begitu banyak, sedangkan di Zenfone 3 noise terlihat lebih halus dan gambar lebih tajam. Untuk hasil perekaman video, terlihat Zenfone 3 juga lebih unggul, tentu dengan warna yang lebih baik. Selain itu, Zenfone 3 sudah dilengkapi dengan 4-axis stabilizer, jadi terlihat dari hasil video lebih stabil dan minim guncangan dibandingkan Oppo F1 Plus. Sektor ini sekilas tidak seimbang. Zenfone 3 punya baterai sebesar 2600 mAh, sedangkan Oppo F1 Plus punya baterai sebesar 3000 mAh. Dalam penggunaan normal ala saya, Zenfone 3 sanggup dapat screen on time 5 jam lebih. Sedangkan Oppo F1 Plus sanggup dapat screen on time 6 jam lebih. Walau sudah menggunakan USB Type-C, Zenfone 3 belum menggunakan fitur fast charging. Berbanding terbalik dengan Oppo yang memang menggunakan fast charging yang konon paling cepat untuk saat ini. Dalam pengujian terlihat kalau baterai Oppo F1 Plus dapat terisi dengan sangat cepat. Dan sektor terakhir yang akan kita compare adalah dari sektor harga. Oppo F1 Plus dijual seharga Rp5.499.000, sedangkan Zenfone 3 versi 5,5 inch akan dijual seharga Rp5 juta lebih sedikit. Itu artinya Zenfone 3 memiliki harga yang lebih murah dibandingkan Oppo F1 Plus. Saya menggunakan patokan harga resmi yang dirilis oleh si brand itu sendiri, jadi tidak menggunakan patokan dari harga-harga toko online karena mungkin bisa berbeda-beda. Itu dia hasil perbandingan berbagai sektor antara Asus Zenfone 3 dan Oppo F1 Plus, dan semua itu murni pendapat saya. Kalau ada yang nggak sependapat, ya nggak usah pakai emosi, sob. Minum aqua dulu biar makin mantap jiwa. Punya pendapat lain? Tulis di kolom komentar ya, sob. Sekian video ini, saya pamit dan kita akan bertemu lagi di video berikutnya. Adios.